Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Mari yang ke-250. Hari ini Sabtu 2 Agustus 2025. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun saat ini berada. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita hingga saat ini. Kita berdoa kiranya seluruh acara ibadah online yang Mari ke-250 ini berjalan dengan lancar serta memberkati kita semua dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah online yang Mari yang ke-250 ini. Kami menyerahkan untuk serangkaian ibadah dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai hamba-hambamu yang Kau percayakan untuk melayani, baik sebagai worship leader, pemain musik, multimedia, bahkan secara khusus hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Demikian pun juga Tuhan untuk semua sarana prasarana yang kami pergunakan, jaringan internet yang dipergunakan, kiranya Tuhan memberkati sehingga tidak ada gangguan, semuanya lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tabiskan dan kami buka ibadah kami dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan yang melindungi kita dalam kita mengarungi kehidupan ini dan dalam kita menghadapi badai hidup, sehingga kita tetap berdiri teguh hingga saat ini sebagaimana adanya kita. Mari siapkan hati dan seluruh hidup kita untuk memuji dan menyembah Dia. Bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan yang berkata, semua baik. Semula Kau berikan ku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semula Kau terangkan hidupku dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita
untuk diisi oleh benih firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan kita dengar akan menjadi remah dalam hidup kita, sehingga kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi berjalan di jalurnya Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH, dengan tema kemurahan Tuhan dan pengampunannya. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, oleh karena kemurahan Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di acara IOY, Ibadah Online Yamari Immanuel Jakarta. Ketemu dengan Pendeta Anton pada saat ini, dan terimalah salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan sabda Allah pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih apabila saat ini dipertemukan kembali dengan keluarga besar Yamari di acara IOY.
agar ibadah kami berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun mereka berada. Urapi hamba-Mu dan jamah setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar dan menyaksikan acara IOY ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan sama-sama belajar dari Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Adapun sebagai ayat nats, Pendeta Anton akan membaca dari Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagian kita percaya harus sadar bahwa totalitas hidup kita itu dipegang oleh kuasa tangan Tuhan. Saya pikir kita semua setuju, dan kita semua dikendalikan serta dikontrol oleh Tuhan setiap langkah hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, kita harus memahami tentang makna hidup dalam kemurahan Tuhan. Pemazmur Daud menyadari hanya kemurahan Tuhan belaka yang membuat dia bisa menghadapi kehidupan, sehingga dia mendapatkan kebajikan dan kemurahan yang mengikuti dia atas pertolongan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mengenai topik kemurahan Tuhan dalam pengajaran para nabi dan para rasul, memiliki implikasi rohani bagi hidup kita sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita dipanggil untuk menghayati esensi dari kemurahan Tuhan dalam totalitas perjalanan kehidupan di tahun 2025 maupun berikutnya. Saudara, oleh karena itu, ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan berkaitan dengan hidup dalam kemurahan Tuhan. Yang pertama, apa sih arti kemurahan Tuhan? Kata kemurahan dalam bahasa Yunani yaitu Christotes. Kata ini secara harfiah atau secara hurufiah diartikan dengan kebaikan. Kata Christotes adalah dapat juga diartikan sebagai kemurahan. Karena itu kemurahan Tuhan sama artinya dengan kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan ini adalah salah satu sifat Allah, di mana Allah menyatakan kebaikannya kepada makhluk ciptaannya sebagai kemurahan Tuhan secara umum atau secara universal, berlaku bagi setiap orang yang menjadi ciptaan Tuhan yang utama. Saudara, kalau kita perhatikan panjang lebar dari kemurahan Tuhan adalah para nabi dan para rasul mengajarkan tentang kemurahan Tuhan mencakup dua aspek. Aspek yang pertama adalah atas kemurahan Tuhan itu secara umum. Depan saya katakan universal. Sehingga saudara, kita perlu mengamini bahwa Tuhan memelihara hidup kita atas tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bisa berkembang, tumbuh-tumbuhan bisa menghasilkan, dan kita bisa menikmatinya. Itu semua kemurahan Tuhan, diciptakan untuk saya dan seluruh penduduk dunia. Matius pasal 6 ayat 30 mengatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Berarti
Dari kalimat ini, konotasinya adalah Tuhan menyediakan tumbuh-tumbuhan baik kepada orang percaya maupun kepada orang yang belum percaya. Sehingga Tuhan menekankan kita perlu percaya kepada Dia. Kita perlu mengutamakan Dia. Yang kedua, juga kepada binatang-binatang. Di dalam Mazmur 104 ayat 10 dan 12. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan di dekatnya, dalam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Alangkah indahnya suasana dunia dengan Tuhan menciptakan binatang yang dipeliharanya. Disediakan rumputnya terlebih dahulu, binatangnya ada, kicauan burung menghiasi seolah-olah dunia memuji dan memuliakan namanya. Oleh sebab itu, kita seharusnya juga percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau burung-burung aja bisa ngoceh, saudara. Untuk kemuliaan Tuhan mereka menari dan mereka menyanyi dengan siulan-siulan, membuat dunia ini begitu megah dan mewah atas burung-burung ciptaan Tuhan, dan diberikan dia bebas terbang kemana-mana. Yang ketiga, kemurahan Tuhan secara universal, yaitu atas alam semesta. Kalau kita baca Mazmur pasal 19 ayat 1 dan 2, untuk memimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Luar biasa. Allah menciptakan cakrawala, Allah menciptakan pagi dan siang, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan suasana, sehingga perubahan-perubahan yang bisa menikmati kita semua. Kalau siang ada matahari, semua orang menikmati matahari. Kalau malam ada gelap, supaya kita bisa beristirahat. Sehingga dengan demikian siklus kehidupan kita berjalan semua atas kemurahan Tuhan. Saudara, Isaac Newton mengatakan demikian. Saya sangat percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang memperoleh wahyu. Saya mempelajari Alkitab setiap hari. Ketika saya mengamati tata surya, saya melihat bumi berada pada jarak yang ideal, dan matahari sehingga menerima panas cahaya dalam jumlah yang ideal pula. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Itulah yang dikatakan oleh Isaac Newton. Sehingga di dalam perkataan Johannes Kepler ketika mengatakan dan mengamati alam semesta, Johannes mengatakan, kita melihat bagaimana Allah bagaikan seorang arsitek menciptakan dunia sesuai dengan tatanan dan pola yang dalam kemurahannya secara sempurna mengontrol dan mengendalikan serta mengatur semua aktivitas di dalam alam semesta. Saudara, dahsyat. Rotasi bumi, pencahayaan, semua diciptakan atas kemurahan dari Allah yang begitu dahsyat. Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang heran. Kalau kita hidup bukan karena kekuatan kita, seharusnya kita malu kalau kita sampai tidak percaya kepada Tuhan. Yang keempat, atas manusia. Kalau kita bicara atas manusia, Allah juga dalam kemurahannya mengaruniakan matahari bagi orang baik dan orang jahat, serta menurunkan hujan untuk orang jahat dan orang baik,
Semua itu dilakukan karena kemurahan Allah. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 35 sampai dengan 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan luar biasa. Baik orang jahat maupun orang baik, matahari bisa kita nikmati, hujan bisa kita nikmati. Kemudian saudara, khusus kemurahan Allah diberikan kepada kita, yaitu mengenai penebusan atas segala dosa dan kesalahan. Karena di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana? Bisa mengatakan amin? Amin. Puji Tuhan. Atas penyelamatan, kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara, Allah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita dikatakan seperti gombal. Tahu gombal? Pakaian yang sudah tidak dipakai dijadikan elap, lalu atau dijadikan alat pel, itu gombal. Ibarat kata udah kagak artinya, itu udah ada. Ya kan, kegunaannya udah sangat rendah. Dan kita diciptakan oleh Tuhan karena kita ini orang-orang berdosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tindakan itulah yang tidak bisa dilakukan oleh pemimpin siapapun juga di dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa, kecuali Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, ada satu kemurahan Tuhan secara khusus yang diberikan kepada kita, yaitu adalah penyelamatan melalui peristiwa yang sangat dahsyat. Allah turun ke dalam dunia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui peristiwa penyaliban, Dia turun memang mempunyai tujuan untuk menyelamatkan manusia melalui penyaliban di atas kayu salib. Sehingga dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Inilah Injil. Yesus turun ke dunia, Yesus mati lewat kayu salib, Yesus dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit, saudara, memenangkan kematian. Sehingga Paulus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Kematian sudah dipatahkan oleh Yesus Kristus Tuhan melalui kematiannya. Tapi Dia bangkit, tidak ada yang bisa membentung kuasa Tuhan. Bumi tidak mampu untuk menutup segala kuasanya. Dia bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara mendengar renungan pada saat ini, buka hatimu, terima Yesus. Yesus murah bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus saat ini lagi mengetuk pintu hati kita, hatimu dan hatiku. Saat kita membuka pintu, Dia masuk di hati kita. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jikalau ada orang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ia akan bersama dengan aku dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu, saat saudara mendengar renungan pada saat ini, jangan keraskan hatimu,
kemurahan Tuhan, anugerahnya masih terbuka sampai saat ini. Jangan sampai titik akhir kita belum menerima Yesus, menjadi percaya orang yang diangkat menjadi anak-anak Allah di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, kemurahan Tuhan masih terbuka. Bukan hanya kita menikmati dunia ciptaannya, bukan kesehatan yang membuat kita bisa meraih segala apa yang kita inginkan, tapi kita perlu satu kemurahan Allah, yaitu penyelamatan. Kita perlu yakin hidup di dunia penuh damai sejahtera, tetapi saat kita meninggalkan dunia, kita kembali kepada Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi. Janjinya di dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hanya melalui Yesus akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Terimalah Yesus yang hari ini menjadi satu kekuatan hidup kita, baik di bumi maupun di surga. Yang kedua, secara khusus kemurahan Allah adalah tetap adanya pengampunan bagi kita. Kalau kita baca, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal kedua ayat 1 dan 2, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Artinya apa? Sejak kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tidak langsung kuat, saudara. Ibarat bayi baru lahir, tidak mungkin langsung bisa lari. Itu dalam legenda, cerita Gatot Kaca. Kalau di dalam pewayangan Jawa, tidak ada lahir bisa lari, tapi lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kelemahan kita kadang-kadang masih mengikuti kita. Tetapi ada satu hal yang sangat indah, tersedia pengampunan bagi setiap kita apabila masih terlibat dalam dosa sebagai anak Allah. Janjinya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita percaya, menerima Yesus, kita menjadi bayi rohani, menjadi juru selamat kita sadar kita tidak langsung sempurna. Kita semua masih punya potensi untuk jatuh dalam dosa. Kendati demikian, Allah dalam kemurahannya selalu bersedia mengampuni saya dan saudara. Tetapi setelah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu kata firman Allah. Yang ketiga, kemurahan Tuhan secara khusus bagi kita adalah terbukanya kesempatan untuk melayani Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Inilah ucapan Paulus. Dijamah oleh Tuhan, dia rebah, dan dia buta 3 hari 3 malam. Makanya kalau kita rebah, mesti harus diikuti follow up-nya. Ada buta 3 hari 3 malam. Lalu ada suara Tuhan. Dan Paulus dikatakan dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada kesempatan untuk melayani Tuhan, dan Paulus tinggalkan. Dan Paulus mengatakan, yang dulu kuanggap sampah karena sejak pengenalan akan Kristus. Sehingga dengan demikian, sekalipun apapun yang terjadi dalam hidupnya, Paulus tetap Yesus yang utama. Sekali Yesus, tetap Yesus. Penderitaan tidak bisa mengalahkan. Sehingga sekalipun ada duri dalam dagingnya, Paulus nggak gentar. Justru di tengah kelemahan,
Itulah karunia Allah dinyatakan. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dengan kekuatan dari Allah, itu merupakan penuh karunia yang diberikan Allah kepada kita. Dan itu kemurahan yang luar biasa, supaya saya dan saudara bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Menyaksikan Injil kasih Tuhan merupakan kesempatan bagi kita selama kita masih ada di muka bumi. Jangan bilang aku sudah tua, aku udah umur, tidak bisa apa-apa. Bukan, saudara. Justru kita tambah usia menjadi senior. Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin melayani Tuhan. Jangan bilang, aku atret, aku udah gak bisa lagi, aku biar duduk aja menjadi pendoa syafaat. Bagus. Tapi kalau masih bisa melangkah untuk memberitakan Injil Tuhan, lakukan. Dan kalau saudara diberkati Tuhan lebih, ya, itu merupakan kesempatan untuk kita juga terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, mari, Yayasan Marturia mengabarkan Injil seluruh Indonesia. Dan itu perlu dana. Dan saat kita ada dan kita diberkati, ulurkan tanganmu supaya apa yang ada pada diri kita juga berguna untuk kemuliaannya. Duit, uang, itu sangat bermanfaat apabila digunakan, bukan disimpan. Ya, Tuhan bilang, jangan nyimpan duitmu di tempat lain, ngengat yang memakannya. Sayangkan, apabila kita punya berkat, bisa memenangkan jiwa, upahmu besar di surga. Oleh karena itu, saudara, layani Tuhan, ya, sehingga itu merupakan bukti kasih kita untuk merespon dari kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Yang keempat adalah atas bertambahnya pengertian akan firman Tuhan. Jadi, sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan, kemurahan Tuhan menyelamatkan kita, kita bertumbuh di dalam Tuhan, tidak stuck. Ya sudah, terima Yesus, duduk manis. Ingat saudara, Paulus mengatakan, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Bukti kita diselamatkan oleh Tuhan adalah kita melakukan. Jangan bilang gini, ya sudah, nggak perlu berbuat baik, nggak perlu beganau begini. Ya sudah, terima Yesus, percaya saja, tidak melakukan apa-apa. Bukan, itu bukan maksud Tuhan. Kita dijadikan partner kerja Tuhan. Oleh sebab itu, sambutlah kemurahan Tuhan dengan kiraan. Dan saya yakin percaya hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, yang senior akan tambah sehat, yang senior akan tambah kuat, yang senior akan tambah semangat untuk melayani Tuhan. Karena apa? Merasakan bahwa begitu luar biasa kemurahan Tuhan yang sudah kita terima, saudara. Yang kelima, atas kemurahan Tuhan juga kita dilayakkan menikmati kehidupan yang luar biasa. Di dalam Mazmur pasal 30 ayat 5 sampai dengan 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Luar biasa. Pergumulan hidup sejak terima Yesus itu bukan berarti dihilangkan. Tetap ada. Tetapi Tuhan janji, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah itu setia. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan jalan keluar kepadamu. Bagi setiap anak Allah, menghadapi tantangan kehidupan, dihadapi dengan bersyukur. Karena bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Allah sanggup melakukan segala perkara. Karena Tuhan berjanji, saat mengikut Dia, langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata, tetapi penyertaan Tuhan dan kemurahannya selalu nyata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya bagaimana respon kita terhadap kemurahan Tuhan? Yang pertama, kita harus banyak bersyukur dalam hidup. Ya, karena
saat kita bersyukur, itu kunci berkat dilimpahkan. Kunci berkat apa? Kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Itu berkat yang luar biasa. Ya, jadi saat kita ada dalam merasakan kemurahan Tuhan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 52 ayat 9 dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasukkannya di depan orang yang ku kasihi. Luar biasa kuasa ucapan syukur. Next time kita bicara mengenai kuasa ucapan syukur. Dahsyat, saudara. Saya hidup karena saya bersyukur. Begitu saya dipanggil oleh Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, terima Yesus. Waduh, tantangannya banyak. Tapi saya bersyukur. Saya sekolah karena Tuhan, sampai saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Semua itu Tuhan. Tidak ada ketidakterlibatan Tuhan. Dari A sampai Z, bahkan sampai detik ini. Bagaimana saya memulai pelayanan? Saya bersyukur kalau Tuhan mempercayakan. Jemaat gak gede, tetapi kalau Tuhan mempercayakan itu, tawaran dunia takkan bakalan menggoyahkan saya untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Umur saya menuju 71. Saya pernah divonis, saudara, kena jantung koroner. Tapi nyatanya tidak. Saya cek semuanya baik. Dokter di sini ngomong saya kena jantung koroner. Anak saya bilang, jangan kembali kepada dokter. Kembalilah ke dokter, di atas segala dokter, Yesus. Dan saya dinyatakan sehat. Beberapa hari yang lalu, saya cek up mengenai lambung saya. Dan tidak ada apa-apa. Umur 71, saya masih bisa melayani Tuhan. Saya bersyukur kepada Allah. Karena Tuhan itu dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Bagaimana dengan saudara? Saudara, yang kedua respon kita adalah akan tetap harus selalu mengucap syukur dan mengucap syukur. Yang kedua adalah kita harus banyak bersekutu. Bersekutu dengan Tuhan. Itu yang pertama, bersekutu dengan sesama komunitas. Dengan Tuhan beres, dengan sesama kita beres. Jangan punya sakit hati. Tanggalkan segala-galanya. Karena sakit hati itu merintangi turunnya berkat Tuhan terhadap kita. Apa yang menjadi penghalang doa? Tidak lain adalah sakit hati kita. Apalagi bagi saudara yang sudah senior, gak ada gunanya sakit hati sama mantu, sama siapa saja, sama anak-anak yang nyakitin. Sadari, kita waktunya menjadi pendoa. Lalu suka baca firman Tuhan. Saya punya ketua umum yang hebat, umurnya 75 tahun. Beliau mengatakan, sekarang saya lebih rajin untuk menghafal firman Tuhan. Karena apa? Sampai detik ini beliau masih melayani. Sebagai ketua sinode nggak gampang, sudah. Tetapi sudah senior, semangatnya kadang-kadang membuat kita malu. Karena apa? Beliau masih keluar pulau, naik turun pesawat. Walaupun bagaimana, beliau tetap sehat dan mantap melayani Tuhan. Terima kasih Mami, menjadi teladan saya yang luar biasa. Dan saudara, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 104 ayat 1 dan ayat 31, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Kalau kita merasakan kemurahan Tuhan, kita pun seperti Mazmur Daud, tetap bersukacita untuk menghadapi kehidupan, bersyukur kepadanya, melayaninya sebagai ekspresi ucapan syukur kita atas kemurahannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kuasanya hebat dan Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita sampai detik ini. Jagalah kehidupanmu. Sekali Yesus tetap Yesus, karena kemurahannya tiada duanya. Hanya Dia yang memberikan keselamatan bagi saya
dan saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kemurahan-Mu membuat kami hidup di dalam ucapan syukur, semangat, dan bersukacita. Merupakan harta yang luar biasa adalah kesehatan kami. Agar kami melihat semuanya itu otoritas Allah yang ada dalam hidup kami. Tuhan mengendalikan kami setiap langkah kami. Oleh sebab itu, Bapa, berikan kami kekuatan untuk mempertahankan iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Berkati Yamari dengan segala pergumulannya. Dan kami yakin Yamari boleh jadi berkat lewat IOY, ibadah online Yamari Immanuel, dimanapun ditangkap, dilihat oleh pemirsa, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kemurahan Tuhan dan pengampunannya yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online Yamari yang ke-250 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya ke-251 hari Sabtu 9 Agustus 2025. Mari kita doakan agar perekaman dan pembuatan ibadah online ini berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberi kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di nomor WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang terus memakai Yayasan Marturia Immanuel Yamari sebagai yayasan misi dalam memberitakan Injil juga dalam bidang kesehatan hingga saat ini di bulan Agustus 2025 dan telah memimpin juga seluruh tim penata layanan dan juga Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema khotbah kemurahan Tuhan dan pengampunannya dalam ibadah online Yamari ke-250 hari Sabtu 2 Agustus 2025 ini. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan biar itu menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang senantiasa setia bersama-sama mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, serta kami juga berdoa agar mereka diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Roh Kudus agar kebenaran firman Tuhan yang diterima dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga, demikian juga bagi masyarakat yang ada di sekitar mereka. Dan kiranya Tuhan memberkati tim penata layanan dan juga Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Dan juga kami bersyukur kepada Tuhan atas peran serta dari sahabat dan mitra Yamari sebagai donatur
yang selalu mendukung pelayanan yang mari melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan, bisnis, keluarga, dan pelayanan, sehingga mereka terus dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan dalam dunia pelayanan melalui setiap hidup dan juga berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Demikian pula kami menyerahkan semua hamba Tuhan yang akan melayani dalam ibadah online yang mari ke-251 pada hari Sabtu 9 Agustus 2025. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam seluruh persiapan agar peranan mereka diurapi oleh Roh Kudus sehingga dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra yang mari yang mengikuti ibadah maupun mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Badan Pengurus Yamari Jakarta, sebagai Ketua 2 Bidang Kesehatan bersama anak-anaknya, yakni Ibu Christina Laurencia dan keluarga yang berada di Amerika, Ibu Magdalena Damayanti dan keluarga yang berada di Australia, dan Bapak Yohanes Hendra Kurniawan dan keluarga yang berada di Amerika, bersama semua keluarga besar yang berduka cita atas dipanggil Tuhan ke surga, Ibu Maria Liliana, istri Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, pada hari Kamis 31 Juli 2025. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan iman kepada semua keluarga, serta kiranya Tuhan memberkati perjalanan anak-anak Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, baik yang dari Amerika dan Australia menuju Indonesia, agar seluruh perjalanan mereka boleh tiba di Jakarta dengan tidak kurang satu apapun. Demikian pula seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan sampai pada ibadah kremasi, Tuhan ada di tengah-tengahnya dan Tuhan memberkati sehingga semua juga kembali untuk kemuliaan Tuhan. Juga kami mohon akan berkat Tuhan bagi sahabat dan mitra yang mari yang berulang tahun di bulan Agustus 2025 ini, agar mereka tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan keluarga mereka, serta tetap setia kepada Tuhan Sang pemilik kehidupan yang selalu dan senantiasa peduli dengan setiap yang percaya kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk program yang mari yang akan mengadakan lomba vokal grup sekolah minggu pada 15 November 2025 yang akan datang, yang juga bekerja sama dengan gereja-gereja mitra. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh persiapan panitia, demikian juga kebutuhan dana, agar seluruh persiapan acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan juga kebersamaan dengan seluruh gereja-gereja mitra menjadi kekuatan yang besar, sehingga ia mari bersama dengan seluruh gereja mitra terus bergandengan tangan melangsungkan amanat agung Kristus di dalam dunia ini. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Lydia Pasila di Jakarta, Ibu Rina Rusianti di Purbalingga, Ibu Bekti di Nurani di Jakarta, Ibu Lisiana Sulaiman di Jakarta, demikian juga Ibu Maria Kristiana, serta Ibu Vera Setiawati Tunggal Wijaya. Anugerah dan pertolongan Tuhan bersama-sama dengan seluruh pemulihan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala. Juga pada saat ini kami berdoa menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus untuk kesembuhan terjadi bagi Ibu Lina Herlina yang mengalami kanker dan menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Bapak Anton Sugiarto di Jakarta yang mengalami sakit pada saraf kelima di bawah kuping. Bayi Keegan Jena Kus Mulyadi dalam persiapan operasi penyambungan tenggorokan dan lambung pada bulan akan datang. Bapak Surya Singgi di Jakarta dalam gangguan saraf di kepala. Bapak Yansen Diki Suseno yang menjalani kemoterapi karena kanker paru-paru di bagian kanan. Ibu Yvonne Bauer dari sakit demensia. Saudara Irwan yang mengalami kelemahan otot, Ibu Lilis di Karawaci juga mengalami autoimun, dan bagi Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma di Australia yang mengalami leukemia atau kanker darah,
Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati setiap obat yang mereka minum, dan seluruh tim medis yang menangani dan membantu untuk pemulihan kesehatan mereka. Tuhan yang berkati, Tuhan sertai. Demikian juga kami berdoa untuk pertolongan Tuhan terjadi bagi Ibu Hilda Tirta Jaya di Jakarta yang terus menjalani cuci darah, Bapak Iwan Santoso di Semarang yang sakit kanker paru-paru yang dirawat jalan, Ibu Lani Ludirja di Jakarta yang telah menjalani kateterisasi jantung dan akan akan operasi jantung. Kiranya Tuhan yang tolong sertai dan juga Tuhan bersama-sama. Demikian juga untuk Bapak Matthew Ludirja di Amerika, sakit demensia, juga kesembuhan terjadi bagi Tuhan anak-anakmu yang stroke, yakni Ibu Hernita Ludirja di Australia, Bapak Yakub Sabandar di Ambon, Bapak Lius Winarko di Jakarta, Bapak Budianta Mustari di Bekasi, Ibu Ongko di Surabaya, Ibu Yuliana Hungguhamu di Sumba, dan juga kami berdoa menyerahkan Bapak Pendeta Andreas Abianto di Singapura dalam persiapan akan menjalani operasi pinggul di Jakarta serta seluruh kebutuhan dana. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan cukupkan seluruh dana yang dibutuhkan, serta jamahan Tuhan terjadi bagi anak-anakmu yang menderita sakit. Demikian juga Bapak Setiawan Atmaja di Jakarta yang mengalami gangguan pen di dada atau jantung, mengalami prostat. Demikian juga ada batu ginjal. Ibu Jumelin di Jakarta yang mengalami sakit tiroid dan berdampak kepada jantung dan dua belah mata. Dan juga kami berdoa menyerahkan untuk 2 orang keponakan daripada Ibu Evangelis Mariati Sitorus, yakni Saudara Gaby Esther Sitorus yang mengalami gangguan ringan di otak. Demikian juga kami berdoa untuk Saudara David Silitonga pasca opname karena ada batu empedu. Kiranya Tuhan yang menolong, sertai dan bersama-sama dengan seluruh anak-anakmu yang mengalami sakit, agar mereka mendapatkan perawatan khusus dari Tuhan, dan kiranya mereka boleh mengalami akan mujizat kesembuhan dari Tuhan. Kuasa Tuhan juga menolong seluruh tim medis serta obat-obatan yang mereka pergunakan. Sahabat dan mitra yang mari lainnya yang terdapat kami sebutkan nama mereka, namun saat ini mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan jawaban yang pasti kepada mereka di dalam setiap pergumulan dan beban hidup yang mereka jalani, serta juga Tuhan seluruh usaha bisnis dan juga yang mencarikan pekerjaan, dan juga yang sedang terus menjalani perkuliahan dengan seluruh kebutuhan dana perkuliahan atau sekolah anak-anak mereka. Kiranya Tuhan juga yang membuka jalan agar mereka boleh mengalami akan hadirat Tuhan dan juga berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Allah Bapa di surga, kami berdoa dan memberkati bangsa negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, gubernur, bupati dan wali kota, dan sampai kepada RT RW, agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik demi kesejahteraan daripada rakyat dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Mohon juga akan anugerah Tuhan bagi TNI, Polri dalam menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari berbagai hal yang ingin mengganggu kesatuan dan kedaulatan NKRI. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kami, dan juga yang menjawab setiap permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online yang mari ke-250 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada, setelah kita memuji Tuhan, mendengar sabda Tuhan, mari terimalah berkat dari Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dinyatakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihinya. Turun atas kita semua damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati mengatakan amin. Shalom, sampai bertemu kembali di episode 251. Tuhan Yesus memberkati kita semua.